Video kali ini saya lagi mau ngebahas tentang masalah-masalah waktu lagi glasir keramik ya. Jadi ada beberapa macam-macam problem. Jadi kita bilangnya kalau di Inggrisnya glaze flaw ya. Jadi glasir, masalah-masalah glasir. Yang common ada yang namanya crazing. Ya, crazing itu kalau dilihat dengan dekat gitu dengan kaca pembesar atau apa, atau kadang-kadang tidak kaca pembesar pun langsung kelihatan di glasirnya sendiri itu banyak kayak crack-crack kecil 1000 gitu, crack 1000 kita bilang. Nah itu masalahnya ada di thermal expansion. Jadi thermal expansion, coefficient expansion kalau Inggrisnya itu setiap clay ada penyusutannya, glasir juga setelah meleleh nanti ada penyusutan. Cara dia nyusutnya, berapa banyak dia nyusutnya, kalau tidak compatible dengan claynya menjadi masalah. Nah ini kalau yang kayak begini biasanya artinya glasirnya nyusutnya lebih banyak daripada claynya yang crazing. Cara nanganinya bisa ditambahkan silika ke dalam glasirnya atau fluxnya dikurangkan. Jadi kalau buat simpelnya sih buat aku, jadi kayaknya komponen gelasnya kebanyakan, claynya kurang. Jadi harus ditambahkan komponen claynya atau aluminanya di dalam resepi glasir itu ya, supaya crazingnya mengurang. Kalau crazingnya disukai, biasanya ada yang dibilangnya crackle glaze. Jadi kalau emang sengaja mau banyak crazing, kita bilangnya biasanya oh it's a crackle glaze. Tapi kalau tidak disukai, sesuatu yang negatif, tidak mau ada banyak crack-cracknya, itu kita bilang crazing glaze-nya. Ya. Terus next ada lagi yang ini nih, pinholing atau blistering kadang-kadang juga. Jadi kalau blistering tuh glasirnya tuh masih ada bubble-bubble kayak gini nih. Ya, kayak bubble-bubble pecah. Nah, ini kadang-kadang disebabkan waktu di glasir dan lain-lain masih ada udara yang ketrap di clay, antara clay dan glasir atau di glasirnya sendiri, atau ada resepi glasirnya itu mengeluarkan banyak gas waktu lagi dibakar. Nah gasnya itu masih lagi kayak menggelembung, terus belum pecah benar atau baru setengah pecah atau baru pecah, terus glasirnya pembakarannya sudah dimatikan atau diberhentikan, jadi bubble-nya kayak ketrap nge-froze in time gitu. Bahayanya ya kalau diketok pecah terus kayak beling tajam tipis gitu, dan meninggalkan krater-krater kayak gini. Ya, kadang-kadang disengaja juga ini, kadang-kadang jadi sama orang sengaja ditambahkan ingredient yang membuat banyak gas keluar, jadi nantinya potnya bertekstur seperti banyak krater-kraternya gitu. Ya biasanya mesti di-grind lagi sih supaya aman dan tidak tajam banget ya. Kalau dia masih kayak bubble terus kita kepencet secara accident kan langsung pecah terus jadi bling tipis. Jadi biasanya yang kayak gitu udah jadi bubble-bubble semua, nanti sengaja dipecah-pecahin semua, di-grind sedikit supaya tidak begitu tajam. Tapi biasanya untuk barang-barang yang sifatnya lebih dekoratif ya. Jadi kayak vas-vas bunga atau bowl atau apa, tapi yang di luarnya saja gitu. Jadi kayak crater surface kita bilangnya, kayak lava surface. Oke, ada masalah lain lagi. Ini claynya jadi rata-rata semua ramuan clay dan lain-lain itu ada spesifik temperatur di mana dia meleleh. Jadi kalau kita asal-asalan pakainya, bakar tanpa ngerti clay yang kita pakai itu jenisnya apa, maturingnya di temperatur berapa, dia melelehnya di temperatur berapa, bisa terjadi hal-hal yang seperti ini. Atau di paketnya salah mislabeling, jadi ngomongnya bisa dibakar ke 1200 derajat Celcius, nggak ada problem. Ternyata dibakar di 1100 saja sudah mulai meleleh ya. Jadi kayak gini nih, mulai claynya sendiri, tanah liatnya sendiri mulai meleleh. Ini juga another one example ya. Jadi kelihatan tuh
Tadinya dari kayak pot gitu, dari kayak bowl atau cup, dia mulai ngemeleleh dan ngeslam jadi bentuknya kayak gini. Jadi yang ini low fire clay tapi dibakarnya melebihi temperatur dia. Yang ini yang clay biasa. Jadi clay biasanya bertahan, tapi clay yang lumennya lebih rendah. Ini juga masalahnya kenapa banyak tempat pottery tidak mau asal-asalan menerima orang titip bakar. Soalnya kalau orangnya tidak begitu ngerti tentang keramik, asal-asalan pakai clay apa aja, nanti terjadi begini. Dan kalau tidak ditahan di tempat yang lain, yang ngerusak shelfnya, ngerusak kilnya, kalau kena sampai elemennya dan lain-lain, jauh lebih mahal damage yang di cost daripada apa yang dia bayarkan untuk titip bakar. Jadi tidak worth it ya, risk yang didapatkan. Ada juga nih yang bubbling kayak gini. Ini kalau kita pakai 2 atau 3 macam atau melebihi dari 1 macam glasir ditumpuk di atas yang satu lagi. Jadi kayak gini-ginian harus dites dulu. Jadi kalau kita mau tumpuk-tumpuk gitu ya, glasir biru ditambah glasir hijau tambah apa, harus dites dulu, dilihat dulu. Biasanya desirable-nya maunya yang kayak gini. Jadi kayak lebih kayak efeknya marbling, meleleh jadi satu dan indah gitu. Ya, tampangnya kayak marble dan indah-indah. Nah, yang tidak desirable yang lebih kayak begini. Jadi gara-gara biasanya kalau ditumpuk kadang-kadang glasirnya itu jadi meleleh, melebihi titik lelehnya dia, terus membuat dia jadi kayak bubbling begini. Ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada yang pinholing ya, yang ini parah nih pinholingnya, jadi kayak sampai jadi crater bubbling gini. Kalau yang tidak parah banget ya kayak gini, biasanya kecil-kecil doang ya di permukaan. Ini kadang-kadang juga disebabkan gara-gara itu tadi satu glasirnya sendiri keluarin bubble. Jadi waktu di glasir mungkin kita tidak brush in sampai dia nempel bener-bener ke permukaannya, kayak terlalu cepat atau apa gitu ya. Jadi ada air yang ketrap di antara clay dan glasir. Terus waktu lagi dibakar, udaranya itu, gasnya itu mau keluar. Terus waktu keluar belum ada waktu untuk heal back gitu ya, untuk meleleh balik, untuk nutupin, udah freeze gitu, udah mulai mendingin lagi. Jadi meninggalkan pinholing gini. Remedinya kadang-kadang sih bisa diglasir ulang lagi tipis, terus dibakar lagi ulang ya, kalau tidak parah banget. Atau kadang-kadang aku kasih campuran liquid dengan flux yang cukup kuat, aku olesin aja jadi kayak sangat tipis cairan liquid flux, terus dibakar ulang supaya hopefully dia lebih meleleh dan ngesil lubang-lubangnya itu ya. Pinholing. Terus ada lagi ini yang tadi kalau crazing kan glasirnya menyusut lebih banyak daripada claynya. Nah kalau claynya glasirnya menyusut lebih dikit dari keramiknya, kita sebut ini dunting. Bukan dunting, ini apa ya namanya, tapi jadinya kayak gini ya, crater gini. Jadi costnya biasanya either kebanyakan glasirnya kamu pakai terlalu tebal, atau bisa juga gara-gara glasirnya kurang flux, jadi belum meleleh dengan benar ya, masih setengah meleleh atau udah mengeras lagi. Atau bisa juga disebabkan daripada keramiknya sewaktu di glasir kamu belum bersihkan dengan benar, jadi masih ada dust, masih ada debu atau masih ada minyak. Nah kadang-kadang juga create things like this. Tapi in this case sih kalau ngelihat dari tampangnya ini, kayaknya yang ini kurang, glasirnya sendiri campurannya kurang ada flux, jadi kayak under fired ya, belum meleleh, masih setengah meleleh. Jadi mungkin either bisa dibakar lebih tinggi lagi, atau ya itu tambahin flux lagi, dibakar ulang, mungkin bisa meleleh. Ada yang ini dunting. Kalau dunting itu kadang-kadang kita ngeglasir sesuatu barang terlalu tebal glasirnya. Yang in this case nggak kelihatannya sih nggak begitu tebal-tebal banget, tapi ya gitu sih. Kadang-kadang gara-gara claynya kurang kuat. Jadi waktu glasirnya lagi mau menyusut,
claynya ditarik juga sama dia. Nah kalau claynya nggak kuat, tato keluarnya bisa begini, ya. Atau ada juga case-nya dimana masih panas banget, kamu udah buka terus kena udara dingin, jadi kayak thermal shock gitu. Tapi kalau orang yang expert sih biasanya bisa tahu, bisa ngelihat dari cracknya itu, bentuk cracknya satu itu gara-gara thermal shock atau gara-gara yang tadi expansion shrinkage daripada glasirnya itu tidak terlalu keras, terlalu kuat. Aku rasa sih yang ini gara-gara itu. Somehow glasirnya kayak narik potnya sampai potnya nggak kuat, nggak nahan. Ya, tapi mungkin juga di cost daripada claynya sendiri. Atau kadang-kadang di clay ingredientnya ada sesuatu yang kecampur di dalam yang membuat dia jadi tadi kayak rawan untuk crack. Ya, kadang-kadang ada kejadian kayak gitu juga. Dulu pernah beli semacam clay, di bakaran ketiga tiba-tiba fall apart aja dia barangnya, kayak mulai lepas-lepas gini, pecah-pecah sendiri. Padahal nggak dikenain thermal shock, nggak dibakar terlalu cepat atau apa gitu, ada masalah. Ya. Nah ini juga kalau kita campur-campur glasir berapa macam ditimpa-timpa, biasanya melelehnya jadi lebih banyak biasanya. Ya, jadi ada bisa dua kemungkinan biasanya, bisa kayak gini atau bisa tadi tuh yang bubbling begini. Jadi kalau tipe glasir yang kita pakai dua-duanya runny biasanya lebih ke arah sini. Tapi kalau kita pakai sesuatu yang runny terus dicampur sesuatu yang tidak begitu runny, glasirnya nggak runny itu biasanya artinya either fluxnya dikit atau lebih banyak konten claynya, itu cenderung menjadi gini, kayak crater bubble gini ya. Dan kalau dia tebel sih biasanya nggak begitu rapuh, maksudnya ditekan-tekan juga nggak pecah. Tapi kadang-kadang bisa yang kayak bubble yang gampang banget pecah. Nah, jadi bisa dua kemungkinan kalau ditimpa-timpa glasirnya. Nah kalau dia ditimpa dan dua-duanya tipe yang sangat runny dan tambah jadi runny, nah kejadiannya kadang-kadang jadi gini, dia flow ke bawah terus nempel ke kiln shelf, atau kalau kita pintar kita bakarnya selalu di atas cookie kita bilang ya, cookie, jadi itu kayak clay yang kita udah giling dibikin kayak pancake kecil, supaya tujuannya sih supaya ini, jadi kalau ada yang runny ada yang apa nggak kena ke shelfnya, nggak merusak shelfnya, tapi nempelnya ke cookie itu. Dan cookie itu ya kita buat lagi, kalau udah terlalu parah nggak dipakai lagi, dibuang ya. Jadi yang ini untung-untungan sih, waktu itu cookie-nya kayak taruhnya agak di tengah dan lebih tinggi dikit, jadi dia walaupun run pun nggak nempel ke apapun ya. Soalnya kalau dia udah nempel ya susah sih bersihnya. Nah yang kayak gini nih parah juga nih, ini udah runny juga nih ya, jadi nempel semua di sini. Kadang-kadang kalau potnya bagus banget masih mau di save ya kita grind pelan-pelan pakai gurinda yang bisa motong kaca matanya, terus mesti di grind terus dibersihkan gitu ya. Apalagi yang kayak glasir kristal itu biasanya sangat runny. Jadi ini masalahnya ada dua nih, udah runny, ada crazing, terus ada bubble juga di sini. Yang gara-gara dia antara dua glasir itu melower temperaturnya, terus waktu dibakar tidak ada kesempatan untuk dia settle down atau heal. Jadi kayak gini bubble. Dan ini kalau dipencet pecah dan tajam. Ya. Terus ini juga musinya semacam dunting, kemungkinan juga gara-gara glasirnya kebanyakan atau tadi kurang bersih. Waktu sebelum diglasir kurang dibersihkan, potnya mungkin masih ada debu atau ada minyak dari tangan dan lain-lain nempel di sana, jadi ngerisis glasirnya. Ya, jadi bisa ketebalan, bisa juga masih agak kotor permukaannya, kurang bersih. Kalau parah banget, jadi kayak potnya waktu lagi mau diglasir tuh masih kayak berdebu banget, terus kita glasir, kadang-kadang glasirnya cuma nempel di debunya, jadi parah banget digituin bisa flake off, lepas glasirnya tipis-tipis gitu ya. Itu juga ada masalah. Apa lagi ya, kayaknya gitu aja. Glasir bisa nggak dibakar ulang? Bisa, tapi setiap kali pembakaran ulang sering ada stres yang diterima oleh claynya sendiri, keramiknya, potnya. Jadi tambah banyak pembakaran ulang ya tambah dia melalui stres, soalnya dia kayak nanti berubah secara crystalline, ntar mesti waktu dingin dia berubah lagi. Nah itu
ada tension tertentu di dalam claynya yang membuat dia kadang-kadang setelah beberapa kali bakar ini, nah itu kadang-kadang sih udah nggak tahan lagi, dia pecah aja, ya, crack sendiri. Ya. Dan ada pot-pot tertentu yang pembakarannya banyak level. Jadi dibakar dulu ke yang temperatur paling tinggi, misalnya di melting dulu glasir yang pertama, base glasirnya sampai ke 1200. Terus dia pakai glasir lagi yang lebih lower temperatur, dibikin dekorasi, gambar-gambar, dibakar lagi ke 1100. Terus ditambahkan lagi setelah udah keluar yang emas-emas atau silver, luster, itu biasanya rendah banget, cuman bakar ke 800 derajatan gitu, supaya dia nempel ke permukaannya. Jadi itu udah kayak 4 kali pembakaran gitu ya, dari biskuit, glasir pertama, glasir kedua, luster, terus bahkan nanti ada lagi yang China paint atau decal, bisa aja sih diulang-ulang gitu. Jadi kayak banyak pembakaran ulang, tambah lama tambah lower. Jadi tidak bisa terbalik, tidak bisa yang low dulu terus naik ke yang lebih panas. Soalnya yang low kalau dibakar ke panas ya hilang biasanya. Dibakar nguap dia, ya, atau burn off. Jadi itu sih intinya. Oke, jadi cuman mau sharing gini-giniannya, masalah-masalah yang mungkin dihadapi waktu kita mengglasir. Jadi di dalam keramik apapun yang kita lakukan selalu itu tes ya. Campur, tes dulu, tes bakar, lihat ini bakar, lihat ya. Banyak eksperimen kayak gitu, bikin tesnya yang banyak. Kalau semua udah beres baru coba di produk-produk yang kita mau jadi produk yang siap jualnya ya. Tanpa tes ya itu nanti produkmu sendiri yang banyak failure-nya langsung. Oke, sharing gitu aja ya. Hopefully membantu kalian, menambahkan wawasan, menambah pengetahuan. Kalau ada yang salah silakan dibaiki di komen ya. Kalau kalian lebih mengerti dari aku silakan bisa sharing knowledge-mu di komen. Terima kasih. Bye bye. Oh, ada satu lagi, kadang-kadang orang nanya, kalau udah pecah begini bisa diapa-apain nggak Pak? Bisa dibetulin nggak? Tidak bisa yang permanennya sepermanen keramik lagi sih. Walaupun ada produk yang namanya tear mender, ya, tear mender. Jadi robek untuk ngebetulin yang robek gitu. Itu semacam, aku rasa sih semacam clay campur glasir, flux dan lain-lain. Tapi konsistensinya dibikin kayak lengket tapi tidak nyusut terlalu banyak gitu. Jadi itu biasanya kadang-kadang bisa diolesin, ditempelin, dibakar ulang dan bisa menyatu kembali. Walaupun pengalamanku memakai barang seperti itu tidak banyak ya, tidak pernah bahkan. Jadi aku kemarin sih coba bikin sendiri kayak nyampur glasir dicampur flux, clay dicampur flux. Ya, untuk yang greenware berhasil kemarin jadi nempel lagi. Tapi kalau udah kayak begini, jadi bisa diapain Pak? Ya bisa pakai cara Jepang tuh, yang kintsugi ya. Jadi pakai lacquer, dikasih semacam resin natural dari tanaman lacquernya Jepang, urushi, terus diolesin, nanti dikasih serbuk emas. Jadi bisa di fix pakai emas atau di fix pakai lacquer dan silver, ya. Atau kalau mau yang gampangnya dan tidak pakai lacquer ya bisa beli ini sini. Ini ada lem khusus namanya E6000 ya, bisa cari online atau di Artland biasanya jual juga. Ini cukup kuat untuk ngelem gitu. Jadi dioleskan saja, terus tempelkan di lem, ditekan, diikat gitu supaya bertekan kuat, terus ditinggalkan 1 harian. Ya nantinya dia keringnya agak kenyal-kenyal gitu tapi cukup kuat dan kalau nggak salah agak tahan temperatur juga. Jadi apakah dia aman buat makanan? Mungkin tidak aman banget. Jadi mungkin kalau untuk barang-barang yang dekoratif tidak ada berhubungan dengan makanan boleh pakai ini. Kalau yang Jepang lacquer itu kalau udah kering aman, tapi waktu lagi di pemakaiannya cukup toksik dan banyak orang alergi. Kayak mirip poison ivy katanya. Ya, jadi mungkin ya pakai ini tapi tidak dipakai buat makanan basah lagi gitu ya, untuk taruh permen kayak atau apa yang kering-kering mungkin masih oke, atau
sebagai tempat jewelry aja. Ya, jadi kalau lagi perlu ngelem-ngelem keramik yang udah pecah, pakai lem ini nih, E6000 aku rekomen. Oke, itu aja. Thank you.